Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan mulai belajar dengan materi yang baru, yaitu tentang gaya dan penerapannya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang gerak, ya, dimana bisa kita simpulkan apa itu suatu benda dikatakan bergerak apabila terjadi perubahan posisi. Siap, bagus. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu meliputi satu, tentang kalian itu harus bisa memahami macam-macam gaya, memahami konsep hukum 1 Newton, memahami sifat kelembaban suatu benda, memahami konsep hukum 2 Newton, menganalisis hubungan antara gaya dan massa dengan percepatan benda bergerak, memahami konsep hukum 3 Newton, menganalisis penerapan hukum 3 Newton, menyebutkan pasangan gaya aksi-reaksi, memahami perbedaan hukum 1, 2, dan 3 Newton. Itu tujuan pembelajarannya. Nah, kita lanjut. Apa itu gaya anak-anak? Kita lihat. Ada 2 orang anak mendorong meja atau kotak, ya. Ternyata kotak itu bergerak, berubah posisi. Jadi dikatakan bergerak. Ketika kalian mendorong kotak, ternyata kotak itu bergerak atau berubah tempat. Nah, tarikan dan dorongan yang kalian berikan itulah yang kita sebut dengan gaya. Kalau gaya memiliki arah, tentu gaya memiliki arah. Nah, ketika kamu mendorong ke depan, benda pun akan bergerak ke depan. Jadi, apa itu gaya? Gaya itu bisa kita simpulkan sebagai tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan perubahan bentuk suatu kotak, kaleng. Kita pukul dengan gaya, berarti nanti penyok. Itu yang disebut dengan perubahan bentuk, perubahan kecepatan. Sepeda kita kayu dengan gaya, berubah kecepatannya. Dan bersih contoh-contoh lainnya. Gaya itu kita simbolkan dengan huruf F, singkatan dari force. Satuan gaya itu Newton, ya, yang merupakan penghormatan bagi para penemunya. Nah, gaya itu kita bisa bedakan menjadi 2. Gaya yang bekerja melalui sentuhan langsung dan gaya yang bekerja tidak melalui sentuhan langsung, ya. Nah, kalau gaya melalui sentuhan langsung terlihat mendorong harus mengenai mejanya atau menarik, itu mejanya akan bergerak. Itu artinya gaya sentuh langsung. Sebaliknya, kalau gaya seperti kalian menarik sebuah paku dengan sebuah magnet, itu ternyata tidak kita dekatkan paku ke dalam magnet atau ke magnet, ternyata dengan jarak sekian paku itu bisa tertarik. Itulah yang kita sebut dengan gaya tak sentuh. Ya, kita lanjut dulu ya. Oke. Bagaimana cara mengukur gaya? Nah, gaya itu kita ukur dengan alat yang disebut dengan dinamometer. Terlihat di situ ada dinamometer digantung, kita bandulkan beban. Ternyata dinamometer itu menunjukkan angka 0,49. Berarti artinya gaya yang menarik si beban tersebut ke bawah itu sebesar 0,49 Newton, ya. Sementara gitu dulu ya, nanti kita lanjutkan. Penjumlahan gaya. Nah, coba dibaca ya. Jadi intinya kalau bisa diperhatikan di sini, kalian baca dengan seksama nanti. Jadi gaya itu bisa bekerja lebih dari 1. Kalau bekerjanya searah, itu nanti kita jumlahkan. Nah, kalau berlawanan arah,
tentunya kita jumlahkan, tapi arah yang keduanya itu menggunakan simbol negatif. Contoh soal. Nah, sebuah peti ditarik melalui tali oleh 2 orang dengan gaya masing-masing 40 dan 60 Newton. Gambarkan dan hitung resultan gaya 2 orang tersebut jika kedua gaya orang tersebut searah dan kedua orang tersebut berlawanan arah. Nah, kalau searah itu artinya berarti F1 orang yang pertama dengan F2 orang yang kedua itu arah nariknya bersamaan. Nah, berapa resultannya? Ya, kalau kita perhatikan berarti diketahui F1-nya 60, F2-nya 40, sehingga resultannya 100 Newton. Coba kita bandingkan dengan gambar yang berlawanan arah. Jadi yang satu gaya menarik ke kanan sebesar 60 Newton, yang F2-nya ke kiri. Jadi diketahui arah dari F2-nya ke kiri. Kita jumlahkan juga F1 dengan F2. Tapi di sini kita perhatikan, yang satu positif arahnya, yang satu negatif. Jadi ini arah menunjukkan negatif. Jadi 60 plus kali min itu min, jadi 20. Nah, berarti resultan dari gaya dengan berlawanan arah itu 20. Karena positif berarti arahnya sama dengan 60. Nah, seperti itu ya, dapat dipahami. Kita lanjut dulu ya. Nah, suatu benda dikatakan setimbang. Setimbang itu artinya benda itu akan diam. Kenapa? Karena resultan yang bekerjanya itu 0. Jadi kalau misalkan ada yang narik dan mendorong sebesar berat yang sama tapi arahnya berlawanan, sehingga kalau diresultankan itu nanti hasilnya 0, maka benda itu dikatakan setimbang. Demikian juga kalau benda itu lagi diam, itu juga bisa katakan setimbang. Karena itulah yang disebut dengan resultannya 0. Ya. Baik. Kita langsung ke hukum Newton 1 ya. Nah, hukum Newton 1 ini kita kenal dengan kelembaman. Hukum Newton 1 menyatakan bahwa suatu benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Nah, prinsip inilah yang menyebabkan kamu terdorong ke depan ketika bus tiba-tiba direm, atau terdorong ke belakang ketika bus itu bergerak maju secara mendadak. Nah, itulah keadaan tersebut disebut dengan sifat kelembaman. Kita ya, lanjut ya. Nah, kalau yang disebut hukum Newton 2, jika resultan gaya yang bekerja suatu benda tidak sama dengan 0, benda akan bergerak dengan percepatan yang besarnya sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa kelembabannya. Sementara kita tulis dulu ya. A itu sama dengan, ini lambang dari resultan gaya dibagi massa. Atau kalau mau cari sigma maya berarti massa dikali percepatan. Ini keterangannya. Nanti kita buat contoh soal lagi ya. Nah, kalau hukum 3 itu kita kenal juga dengan hukum aksi reaksi. Menyatakan bahwa apabila sebuah benda yang mengerjakan gaya aksi kepada benda lain, benda kedua akan mengerjakan gaya reaksi pada benda pertama yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Jadi secara matematik, hukum 3 Newton dapat ditulis sebagai aksi, gaya aksi sama dengan min gaya reaksi. Nah, baiklah anak-anak, untuk sementara cukup sekian pada hari ini. Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatian dari anak-anak semua. Nanti setelah ini anak-anak mengisi absen ya. Di situ nanti ada kolom rangkuman. Silahkan tolong diisi rangkuman itu dengan hasil kalian mempelajari dari pokok bahasan ini. Ya, makin banyak isinya, makin besar nilainya. Baik anak-anak, terima kasih. Kita nanti ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.